إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتف على أثره إلى يوم الجمع والدين. جعلنا وإياكم تحت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, saudaraku sekalian, hadirin, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban. Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa Sya'ban? Tanggal 4 Sya'ban. Kalau tadi sebelum maghrib 3 Sya'ban. Dan insyaallah nanti kita memasuki bulan Ramadan itu tanggal berapa? Masuk bulan Ramadan tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Alhamdulillah. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik atas keimanan kita kepada Allah Jalla wa ala. Kita hadir ke tempat ini untuk menuntut ilmu yang merupakan bagian daripada kewajiban setiap muslim, yakni mereka menuntut ilmu. Rasulullah SAW beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban atas setiap muslim. Kenapa demikian? Karena ilmu adalah merupakan dasar dari diterima dan tidaknya ibadah seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah keikhlasan. Dan tidak akan bagus keikhlasan dan keimanan seseorang kepada Allah Jalla wa ala kecuali berdiri keikhlasan tersebut di atas ilmu. Tidak mungkin keikhlasan itu berdiri di atas angan-angan atau di atas prasangka atau menyangka dirinya atau merasa dirinya. Atau keikhlasan itu hanya berdasarkan perasaan-perasaan jiwa yang ada pada dirinya. Tapi keikhlasan itu adalah merupakan ilmu yang sangat tinggi dari ilmu-ilmu agama. Maka kita mempelajari ilmu agama adalah merupakan kewajiban yang sangat agung di dalam Islam, yang mana ilmu tersebut akan memberikan kepada kita cahaya di tengah kegelapan fitnah yang ada di hadapan mata kita. Setiap manusia ini digoda oleh syaitan dengan berbagai macam godaan yang berat atas keimanan mereka. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada mereka atas keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Innallaha idza ahabbal qaum ibtalahum." Allah apabila mencintai seorang hamba atas keimanan mereka kepada Allah, Allah pasti akan memberikan ujian kepada mereka. Dan Allah juga berfirman di dalam Al-Quran,
Afahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengaku diri mereka beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, tapi mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah di dunia ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian yang berat. Tentunya ujian tersebut sesuai daripada kadar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin bagus keimanan seseorang, semakin berat ujian datang kepada dirinya. Sebagaimana ujian yang datang kepada para nabi, kemudian para sahabatnya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya inna min asyaddil bala al-anbiya. Sesungguhnya orang yang paling berat mendapatkan ujian atas keimanannya adalah para nabi. Kemudian para sahabatnya dan seterusnya. Maka keimanan itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kadar-kadarnya masing-masing. Maka mari kita perbaiki keimanan kita kepada Allah agar semakin bagus keadaannya. Jangan sampai keimanan kita kepada Allah tergerus dengan berbagai macam fitnah syahwat, fitnah syubhat, sehingga semakin terkikis keimanan kita kepada Allah. Semakin hilang dari diri kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kepada kehidupan akhirat. Maka berbicara tentang keimanan ini tidak lepas daripada rukun iman yang 6. Ini yang paling pertama kali. Iman kepada siapa yang pertama? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka mengimani bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya, dengan uluhiyahnya dan juga dengan asma wa sifatnya, setiap hamba terikat dengannya. Bahwa dia benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya dan juga dalam asma wa sifatnya. Dan mereka betul-betul mengenal kaidah-kaidah dalam baik itu rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Mereka betul-betul mengerti tentangnya. Maka cabang keimanan yang paling tinggi itu apa kata Nabi? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Sesungguhnya iman itu memiliki 70 cabang atau 70 cabang lebih. Yang paling tinggi a'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari keimanan kita adalah mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini cabang keimanan yang paling tinggi. Wa adnaha, dan yang paling rendah, yang paling ujung daripada keimanan adalah menyingkirkan duri dari pinggir jalan. Jadi hal-hal kecil dari keimanan ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau memang kita memiliki rezeki dan juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk menuntut ilmu, kita beli kitab Syu'abul Iman, Imam Al-Baihaqi. Ada 10 jilid kitab itu. Itu berbicara tentang 70 daripada cabang keimanan beserta dengan dalil-dalilnya. Jadi keimanan itu sangat luas sekali. Maka beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikatnya, kemudian beriman kepada kitabnya, kemudian beriman kepada nabi dan rasulnya, kemudian beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Dan semuanya memiliki tuntutan dan konsekuensi. Beriman kepada Allah seperti apa, beriman kepada malaikat seperti apa, beriman kepada kitab dan seterusnya, sampai beriman kepada qada dan qadar. Saudara sekalian, ikhwatal kiram, azzanallahu wa iyyakum. Maka bagaimana seseorang itu bagus dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Pada hari ini akan kita bahas dalam waktu yang sangat singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa memahaminya dengan dalil-dalil yang syar'i, sehingga kita tahu bagaimana cara kita membaguskan keimanan kita dan bagaimana tanda seseorang itu bagus dalam keimanannya. Karena kita tidak bisa menebak seseorang itu bagus dalam keimanannya atau tidak kecuali dengan tanda-tanda dan ciri-cirinya. Ya. Tidak bisa kita melihat seseorang itu bagus dalam pemahamannya kecuali kita mengetahui dari mana asal pemahamannya itu berada. Tidak boleh seseorang itu ta'ajub dengan ibadah seseorang kecuali dia tahu bahwa ibadah itu berdiri di atas dalil. Walaupun ibadahnya biasa tapi dia berdiri di atas dalil, maka itu tanda bagusnya keimanan. Karena iman ini berbicara tentang apa?
keyakinan, berbicara tentang qaul bil lisan, berbicara tentang a'mal bil arkan. Ya, itu berbicara tentang keimanan. Bukan hanya sekedar keyakinan. Bahkan dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Laisal imanu bitamanna wa tahalla." Bukanlah iman hanya sekedar seseorang itu berangan-angan, mengatakan dirinya beriman. Bukan itu. Atau hanya dengan pengungkapan-pengungkapan saja. Amantu billah. Ya, kemudian dia tidak melanjutkan keimanannya, sebagaimana ada sahabat Nabi datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, quli fil Islam qaulan la as'alu ahadan ghairuk." Ya Rasulullah, katakan kepada saya di dalam agama Islam ini setelah saya menjadi seorang muslim, satu kalimat yang saya tidak akan lagi bertanya kepada orang selain daripada engkau ya Rasul. Ini sahabat bertanya sama Nabi, maunya sama Nabi aja jawabannya, enggak mau sama yang lain. Dan dia enggak mungkin nanya sama yang lain. Maka apa kata Nabi? Qul amantu billah sumastaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah dan saya siap untuk istiqamah. Istiqamah itu ittiba. Ittiba kepada siapa? Kepada Nabi, dan ittiba kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an. Itu berbicara tentang masalah keimanan, ya. Maka keimanan ini ada naik, ada turun. Keimanan ada naik, ada turun. Ya, ini yang harus diwaspadai oleh kita apabila turun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga lainnya, kata Nabi, "Inna likulli amalin syarratun." Kita kalau beramal, setiap amal itu ada masa-masa semangatnya. Ngerasakan gak Pak? Setiap amal itu ada masa-masa apa? Semangatnya. Semangat sholat malam, semangat sholat duha, semangat tilawatil Quran. Apalagi sebentar lagi Ramadan. Di bulan Sya'ban kita geber berpuasa. Kemudian kita geber lagi apa? Beramal salih. Biasakan yang biasanya di bulan-bulan lain satu hari 1 juz baca Qurannya, di bulan Sya'ban satu hari 2 juz, ada satu hari 3 juz. Agar ketika bertemu Ramadan semakin bagus keadaannya. Jadi semangat orang itu dalam beribadah, apalagi di bulan Ramadan, semangat mereka. Apalagi awal-awal Ramadan. Ya, masjid itu apa? Penuh. Salat apa? Tarawih. Kalau salat zuhur sepi. Tarawih ramai. Salat zuhur kan siang, ya. Tarawih ramai. Seminggu pertama penuh, full. Masjid udah nggak muat. Ya. Kemudian semakin maju, semakin maju. Ya. Begitu juga kata Nabi, "Inna likulli amalin syarratun." Semua amal itu ada masa-masa semangatnya. Ya. Dan setiap masa-masa semangat ada masa-masa lemah. Ada masa-masa fatratun, futurnya. Futur itu apa? Ya, lemah dia. Yang biasa dia lakukan kemudian tidak dia lakukan, baik karena rukhsah atau karena lain sebagainya. Tapi kata Nabi SAW, "Faman kanat fatratuhu ala sunnati faqad ihtada." Siapa orang yang masa lemahnya atau kurang semangatnya tetap berada di atas sunnahku, dia mendapat petunjuk dari Allah. Walaupun lemah, dia dapat petunjuk dari Allah. Tapi siapa orang yang masa lemahnya ala ghairi sunnati faqad halak. Selain daripada sunnahku, pasti dia akan hancur. Maka pastikan, walaupun kita dalam keadaan lemah, kita tetap berpegang teguh kepada apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu berbicara tentang masalah keimanan, ada naik, ada turun. Yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqusu 'anil isyan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Jadi iman itu bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Dan maksiat itu akan mengikis iman. Maksiat itu akan mengikis keimanan, khususnya maksiat mata dan maksiat lisan. Ini akan mengikis keimanan, akan dikikis keimanan seseorang. Ya. Baik. Barakallahu fiik. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang merupakan bagian daripada tanda bagusnya keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat yang ke-82.
Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan perbuatan zalim. Apa perbuatan zalim? Perbuatan syirik kepada Allah. Karena syirik merupakan kezaliman yang paling besar di antara sebuah kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Luqman berkata kepada anaknya, sesungguhnya perbuatan syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Dan orang-orang yang beriman dan bagusnya keimanan seseorang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, yakni mereka betul-betul bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang benar. Maka dikatakan oleh Imam Al-Baqilani, Imam Al-Baqilani, beliau wafat tahun 403 Hijriyah. Beliau menjelaskan tentang masalah tauhid dalam masalah keimanan. Beliau berkata, "At-tauhid lahu huwa al-iqrar bi annahu thabitun mawjudun wa ilahun wahid, fardun ma'budun, laisa kamitslihi syai'un, ala ma qarrara bihi qawluhu ta'ala wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, wa qawluhu laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'un basir." Beliau mengatakan sesungguhnya keimanan dalam mengesahkan Allah, yakni bertauhid kepada Allah, adalah mengakui bahwa Allah adalah merupakan satu-satunya sesembahan yang wajib disembah. Satu-satunya. Jangan yang lain. Dalam hal doa, dalam hal permintaan, dalam masalah ibadah, semuanya hanya buat Allah. Bukan buat yang lain. Faman yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam surat Al-Kahfi. Ya. Siapa saja orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan baik, dia beramal saleh dan jangan berbuat syirik kepada Allah. Karena tidak pernah diakui kebenaran iman seseorang apabila dia masih berdiri di atas kesyirikan. Tidak akan pernah dibenarkan keimanan seseorang. Dan yang diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang serupa dengannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam firman-Nya, "Wa ilahukum ilahu wahid." Dan sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala sesembahan kalian yang esa. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada ilah yang berhak disembah dan dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua sifat yang dikhususkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun maknanya sama, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu maknanya sama. Ya, tetapi Ar-Rahman itu maknanya lebih tinggi daripada Ar-Rahim karena Ar-Rahman memiliki kekhususan. Ya. Seperti itu. Begitu pula Ar-Rahim. Ya. Baik. Kemudian firman Allah taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Dan firman Allah taala bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, seseorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyamakan kedudukan Allah dalam keyakinannya dan juga dalam ikrar ucapannya, ya, kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya. Dia tidak menyamakan Allah dengan yang lain. Seperti orang-orang Mujassimah, ya, dan lain sebagainya. Kita tidak mempelajari masalah ini pada hari ini, ya. Orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk sehingga menghilangkan beberapa daripada sifat Allah yang disifati oleh Allah untuk dirinya. Karena mereka menyangka bahwa ini sama dengan makhluk, maka dihilangkan sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala atau mentakwilnya. Ada sifat Allah dan Rasulullah SAW dan para sahabat tidak mentakwil, kemudian mentakwilnya sehingga hilang maknanya, mentahrifnya, mentaktilnya. Ya, seperti itu. Ini ada pembahasan dalam masalah akidah. Baik. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan yang bagus adalah mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menjauhi perbuatan syirik.
Tidak usah orang beriman kepada Allah datang ke dukun, percaya dengan paranormal, percaya dengan aneka jimat, ya, menggunakan penglaris, ya, datang ke kuburan untuk menyebut nama orang-orang yang ada di kuburan kemudian meminta kepada Allah, atau mungkin minta keselamatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat ada yang begitu cukup populer, begitu terkenal, ya, seorang ustazah, ya, yang dikenal di mana-mana. Kemudian dia mengajarkan ada salawat darurat, ya. Dia mengajarkan ada salawat tawassul kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Dan salawat ini tidak saya sebutkan di sini, ya. Jadi intinya di sana sesungguhnya salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya, ya, qad daqat hilati, sungguhnya sudah berat ujian dan kesedihanku, maka kalau begitu tolonglah aku wahai Rasulullah. Jadi minta tolongnya sama siapa? Sama Rasulullah, ya. Apakah Rasulullah bisa menolong kita ketika beliau sudah meninggal dunia selain daripada nanti di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Kita minta syafaat sama Nabi saja tidak boleh. Ya, karena kenapa? Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah ditetapkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Nabi sembarangan langsung memberikan syafaat seperti itu. Beliau Rasulullah enggak kenal dengan kita. Rasulullah enggak kenal dengan kita. Tapi Rasulullah mengetahui ciri-ciri daripada umatnya secara garis besar yang mendapatkan syafaat, syafaatul uzma. Siapa nanti yang dapat syafaat secara khusus, siapa yang secara umum. Itu pun setelah Rasulullah itu bersujud begitu lama, kemudian diberikan telaga Al-Haud, ya. Dan itu pun banyak orang-orang yang diusir dari telaga Al-Haud. Karena kenapa? Mereka membuat ajaran-ajaran baru dalam agama. Baik. Jadi yang pertama bagusnya keimanan seseorang kepada Allah adalah mereka bertauhid dan menjauhi perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin bagus tauhid seseorang, semakin bagus seseorang dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin jauh dirinya daripada perbuatan maksiat dan juga perbuatan dosa. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, tanda bagusnya keimanan seseorang kepada Allah adalah memenuhi tuntutan keimanan. Memenuhi tuntutan keimanan dan menyempurnakannya sesuai kemampuan. Memenuhi tuntutan keimanan dan menyempurnakannya sesuai kemampuan. Dan memahami ilmu tentang cabang-cabang iman. Memahami ilmu tentang cabang-cabang iman. Cabang iman itu banyak. Ada berapa cabang? 70 lebih cabang. Ya. Ada di dalamnya al-haya'u minal iman, sesungguhnya malu sebagian daripada iman. Banyak sekali cabang-cabang daripada keimanan. Sempurnakan keimanan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan juga seseorang berlebih-lebihan dalam beragama. Inna hadzal dinu yusran. Sesungguhnya urusan agama ini mudah, kata Nabi. Ya. Dan siapa orang yashaddun nas illa ghalabah. Siapa ada di antara manusia yang tasyaddud itu apa? Memberat-beratkan diri dalam masalah agama, dia pasti akan binasa. Tidak boleh gulu dalam beragama. Apa gulu? Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Ya. Oh, saya maunya seperti ini. Sebenarnya dia tidak mampu melaksanakannya, kemudian dia laksanakan semuanya, tapi hanya dalam satu waktu. Dia pasti akan binasa di waktu yang lainnya. Dan kita tahu sebaik-baiknya amal itu adalah khairul a'mali indallahi adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amal di sisi Allah itu yang dawam walaupun sedikit. Dawam tapi sedikit. Tapi dawam. Tapi bukan berarti ini menjadi dalil, oh ya sudah, kalau gitu saya sedikit-sedikit aja. Enggak usah yang banyak-banyak, enggak usah ditambah-tambah. Ya. Tapi yang namanya ibadah itu
Kalau memang sunnah Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Kerjakan sesuai dengan kemampuan. Cari yang lebih afdol. Cari yang lebih afdol. Kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Seperti itu. Taib. Yang ketiga, tanda bagusnya keimanan seseorang kepada Allah adalah senantiasa ittiba. Senantiasa ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan ini merupakan syarat diterimanya iman dan amal. Mereka ittiba kepada Nabi dan sahabatnya, dan ini merupakan syarat diterimanya iman dan amal. Kita harus beriman seperti berimannya para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 137. Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Apabila mereka tersebut beriman seperti berimannya siapa? Para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Kalau seandainya mereka, yaitu para pengikut Nabi, umat Rasulullah, beriman seperti berimannya para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Kalau seandainya mereka itu menyimpang atau menyelisihi sahabat Nabi, tidak beritiba kepada sahabat Nabi, tidak beritiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan berada di atas garis permusuhan, ya, kehinaan. Seperti itu, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kamu dari mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Samiun Alim, Maha mendengar dan Maha mengetahui hamba-hambanya. Nah, syarat keimanan dan amal harus seperti siapa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena Rasulullah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin." Ikutilah sunnahku dan sunnahnya para sahabat. Kalau mau beriman yang benar, beriman seperti berimannya sahabat, bukan beriman seperti orang-orang modern, ya. Bukan berimannya seperti orang-orang yang menggunakan filsafat dalam imannya. Bukan berimannya seperti orang-orang yang menggunakan kalam dalam imannya, bukan. Ya. Karena iman itu bukan berbicara tentang akal kita. Ya. Islam itu sangat menjunjung tinggi akal. Bahkan orang itu diterima dan tidaknya ibadah itu tergantung apa? Akalnya. Tetapi akal itu berada di bawah wahyain, dua wahyu Allah. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua hadis Nabi. Ini dua wahyu. Yang akal kita nggak boleh berada di atas dua wahyu tersebut. Ya. Makanya orang-orang yang beriman kepada Allah, kalau benar imannya, bagus imannya, mengikuti para sahabat. Bagaimana para sahabat beriman, kita ikuti cara mereka beriman, ittiba kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. Ayat ini sering kita baca. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikutinya. Orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar itu orang yang pasti selamat. Mengikuti mereka dengan benar, dengan baik, sesuai dengan standar syariat dan kaidah-kaidah. Enggak boleh kita mentafsirkan ucapan para sahabat kecuali telah jelas datang kepada kita tentang tafsir tersebut dari sahabat ini. Karena para sahabat Nabi itu memiliki berbagai macam asar dan juga penjelasan-penjelasan dari ayat. Dan tidak boleh kita mentafsirkan ayat Allah, mentafsirkan hadis Nabi, menjelaskannya kecuali kita mengetahui
tentang tafsir tersebut dan penjelasan tersebut dari siapa? Dari para sahabat. Tidak usah pilih yang lain. Karena kalau pilih yang lain semakin jauh kita dari kebenaran. Karena tafsir sekarang itu sudah banyak, ada tafsir orang-orang liberal, ya, tafsirnya para ahlul hawa, ya, tafsirnya dengan akalnya banyak kita temui di mana-mana. Maka tafsir yang benar adalah mengikuti tafsirnya para sahabat Nabi, dan semuanya sudah dijelaskan. Ayat Allah juga sudah menurunkan penjelasannya, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an wa mislahu ma'ahu. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran dan yang semisal dengan Quran bersamanya. Apa itu? Sunnah, hadis. Jadi nggak akan ditemukan ayat dengan hadis bertabrakan. Ada orang yang suka membaca ayat dengan hadis, Ustaz, kok ayat dan hadis kok bertabrakan? Ya, bukan bertabrakan. Kita aja yang tidak bisa apa? Menyatukan keduanya. Karena para ulama sudah menyatukan semuanya. Apabila ada seperti ayat-ayat yang bertabrakan, seakan-akan bertabrakan, sebenarnya itu memiliki apa? Faidah yang begitu besar. Dan para ulama menjelaskan masalah itu. Ya, ayat mengatakan begini, hadis mengatakan begini, kok jadi berbeda? Padahal hadis sahih. Ya, akal kita saja yang belum sampai, ya, untuk menjelaskan masalah itu. Makanya menggunakan apa? Menjelaskan Al-Quranul Karim itu bukan dengan akal kita saja, tapi harus mengikuti penjelasan dan tafsir para sahabat Nabi yang di depan mereka diturunkan Al-Quran itu sendiri. Nah, orang-orang yang mengikuti para sahabat, Allah ridho kepada mereka dan Allah berikan ganjaran kepada mereka, janjikan masuk ke dalam surga yang di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Jadi bagusnya keimanan seseorang itu apabila dia ittiba kepada Nabi, ikuti Nabi, jangan yang lain. Kita pelajari apa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, nggak usah belajar yang lain. Seorang muslim itu tidak menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalaupun ada ilmu dunia yang mau dia pelajari, silahkan saja, ya. Tapi ilmu dunia yang paling bagus dipelajari, kata para ulama, adalah ilmu kedokteran. Jadi ilmu dunia yang paling bagus untuk dipelajari adalah ilmu kedokteran. Paling banyak faidahnya untuk manusia. Paling banyak faidahnya, ya. Baik, ini yang ketiga. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagusnya keimanan kita ittiba kepada Nabi dan para sahabatnya sebagai syarat diterimanya keimanan kita dan amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak demikian, kita akan jauh dari kebenaran. Lawan kata dari ittiba apa? Lawan kata ittiba apa lawan katanya? Lawan kata ittiba apa? Kita mengikuti. Lawan katanya berarti ya, tidak mengikuti atau menyelisihi. Menyelisihi itu sedikit tidak mengikuti saja, itu berarti sudah menyelisihi. Sahabat lurus, dia sedikit mencong, ujungnya lurus nggak? Mirip gini. Sama-sama jalan. Jadi kemana? Jadi jauh. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam masalah jalan yang lurus ini, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Ini ada jalanku yang lurus dalam surat Al-An'am. Surat yang ke-6 ayat 153. Ini jalanku yang lurus, ikuti. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan yang lain. Walaupun jalan yang lain itu menyenangkan mata. Walaupun jalan yang lain itu pengikutnya banyak. Walaupun jalan yang lain itu apa? Kayaknya bagus dalam persaudaraan, tapi jalan ini kok saya sendiri aja, ya. Apa kata para ulama? Para ulama salaf mengatakan, ikutilah jalan yang lurus, walaupun sedikit pengikutnya, dan jauhi oleh kalian jalan-jalan yang menyimpang, walaupun banyak pengikutnya. Allah mengatakan itu di dalam Al-Quran, ya, dalam surah An-Nahl ayat 92, ya.
Wala takunu kalladzina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatan. Jangan seperti seorang wanita yang menceraikan kembali benang yang sudah dia pinta. Kenapa? Sunnah yang sudah dia ikuti, agama Islam yang sudah diikuti, dicerai-berai. Kenapa? Karena dia melihat ada jumlah umat yang jauh lebih besar. Antakuna ummatan hiya arba min ummah. Ada umat yang lebih besar diikuti. Jangan, beragama itu bukan mengikuti kebanyakan manusia. Ya. Dan justru kebanyakan manusia cara beragamanya itu bisa menyesatkan dari jalan Allah. Allah mengatakan itu. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah ayattabi'una illa dhanna wa innahum la yahrusun. Kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Karena yang mereka ikuti adalah prasangka dan mereka menduga-duga. Baik. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, yaitu tanda bagusnya keimanan seseorang adalah berakhlakul karimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari Imam Abu Daud dan juga Hakim, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum lidisaihim." Sesungguhnya di antara sempurnanya keimanan seseorang, bagusnya keimanan seseorang adalah ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik akhlaknya. Paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik itu adalah orang yang paling bagus dalam keimanan. Ya. Dan kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khiyarukum linisaihim, dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Makanya kalau melihat akhlak seseorang itu bukan ketika dia di masjid aja. Kita ketemu orang di masjid itu akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, tapi kita lihat bagaimana di rumahnya. Makanya para sahabat itu melihat akhlak Nabi, itu bertanyanya kepada siapa? Kepada Aisyah. Bagaimana akhlak Nabi? Apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Adalah akhlaknya Nabi, akhlaknya Al-Quran. Akhlaknya mulia. Ya. Rasulullah SAW tidak pernah berkata kasar kepada istrinya. Rasulullah senantiasa membantu istrinya. Rasulullah SAW senantiasa memuji istrinya. Rasulullah tidak pernah berkata atau mencela istrinya. Ini jangan sampai ngaji mah sudah rajin, ta'lim di mana-mana, ya. Kemudian sudah hadir ke kajian-kajian, tapi rupanya dia tidak baik kepada istrinya. Ya. Nah, ini tidak dibenarkan yang seperti ini. Apalagi sampai menghina istrinya. Ya. Waliyadu billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafruq mu'minun mu'mina in kariha minhu khuluqan radiya minhu khuluqan akhar. Tidak boleh seorang mukmin menghina seorang mukminah. Apabila ada satu akhlak yang kalian tidak suka dari istri kalian, ada yang lainnya yang kalian ridhai. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang akhlaknya bagus itu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti majelisnya di yaumil qiyamah. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqil hasan wa inna Allah la yubghidul fahishal badi'." Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang memberatkan timbangan seorang mukmin di yaumil qiyamah kecuali akhlak yang bagus. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang suka berbicara kotor, suka menuduh, memfitnah, mentahkir orang lain dengan kalimat-kalimat yang buruk. Ini bukan ahlu sunnah. Para sahabat Nabi sangat berhati-hati ketika mengucapkan sesuatu. Begitu pula dalam masalah tahzir. Ya, mereka tidak taklid dalam masalah tahzir. Misalkan seorang ustaz mentahzir ustaz ini, dia tidak langsung taklid ikut-ikutan. Dia harus memelihara dulu, lihat dulu apakah ustaz tersebut itu mentahzirnya itu dengan dalil atau tidak, atau jangan-jangan informasi yang masuk ke dalamnya salah sehingga dia mentahzir. Ya.
Apalagi sekarang kita dalam dunia kajian, ya. Ada di antara kita mungkin yang ikut satu kajian, ada namanya jamaah tahdzir, ya. Manhajnya salaf tapi suka mentahzir, ya. Begini, ditahzir semua sama dia, ya. Ada seperti itu. Dan kita tidak boleh taklid dalam masalah ini. Taklid itu ikutan tanpa dalil. Seorang penuntut ilmu dia tidak sibuk dalam masalah ini. Tapi masalah tahzir ini memang ada dalam agama, memang ada. Seseorang yang menghindari atau orang lain agar terhindari dari keburukan pemahaman seseorang, itu ada dalam masalah agama, ya. Yunus bin Ubaid anaknya pulang dari majelisnya orang-orang Mu'tazilah. Ini sudah jelas Mu'tazilah, ya. Maka kemudian dia bertanya kepada anaknya, dari mana kamu? Saya dari majelisnya fulan. Apa kata Yunus bin Ubaid? Sesungguhnya, ya, kamu pulang dari tongkrongan ahlul maksiat lebih aku suka daripada kamu pulang dari kajian di rumahnya fulan. Kenapa? Karena sudah dikenal dia adalah Mu'tazilah. Jadi kalau sudah dikenal dengan Mu'tazilahnya, kita tidak boleh mengambil ilmu darinya. Karena sesungguhnya agama ini adalah kokoh dan kuat. Dan ingat, tidak boleh kita mengambil agama ini kecuali dari orang-orang yang betul-betul memahami agama. Mimman ta'khudha dinakum. Dari mana kalian mengambil agama ini? Harus dari orang-orang yang benar-benar amanah, ya. Kalau sudah menyimpang menjadi ahlul kalam, ya, ahlul bidah, ahlul hawa, enggak boleh kita ambil ilmu dari mereka. Karena kenapa? Penyimpangan itu tidak terasa, ya. Rupanya sudah pelan-pelan, ya. Artinya sudah menyimpang. Nauzubillah, ya. Ini seorang muslim itu tidak boleh berkata kotor kepada saudaranya muslim. Dia menyimpang, penyimpangannya itu tidak mengeluarkan dia dari ahlus sunnah. Jangan langsung kita katakan bahwa dia adalah sebagai bukan ahlus sunnah. Padahal penyimpangannya sedikit, ya, tidak mengeluarkan dia dari ahlus sunnah. Perbuatan bid'ah, ada perbuatan bid'ah yang keluar dari agama, ada juga yang tidak keluar dari agama. Ada yang mengandung kesyirikan, ada juga yang tidak mengandung kesyirikan. Nah, kita harus hati-hati dalam masalah ini, ya. Karena sangat berbahaya kalau kita menuduh seorang muslim. Baik. Saudara sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Nabi SAW ditanya tentang banyaknya seseorang masuk surga dan masuk neraka. Apa kata Nabi SAW? Kebanyakan seseorang itu masuk ke dalam surga taqwallah wa husnul khuluq. Ya, dia bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang baik. Dan yang menyebabkan seseorang itu banyak masuk neraka, kata Nabi SAW, mulut dan kemaluan. Banyak masuk neraka gara-gara mulut dengan kemaluan. Hati-hati. Talibul ilmi, para penuntut ilmu berhati-hati dalam mengucapkan apa? Sesuatu. Jangan baru hafal satu hadis, dua hadis, 40 hadis, 43 hadis dia hafal, ditambah lagi takmilahnya misalkan dengan Ibnu Rajab, dia sudah belajar dengan ustaz tertentu, langsung dia menjadi mufti. Naudzubillah, ya, langsung menghakimi orang. Maka saya pernah ngobrolnya dengan Ustaz Maududi Abdullah, maka beliau mengatakan sekarang ini sudah banyak para ikhwan-ikhwan, ya, itu mentahzir para ustaz tanpa ilmu, menjadi hakim bagi para ustaz. Maka beliau selalu menyampaikan, kalau kita memiliki ilmu yang lebih, dakwahkan ilmu. Jangan sampai ilmu kita itu menjadi hakim bagi para ustaz dan para guru-guru kita, para asatidzah. Karena salah kita dalam mengucapkan itu bisa menjadi apa? Fatal dan tertutupnya ilmu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Baik. Sudah isya ya? Ya. Alhamdulillah. Jadi kita sampai kepada yang keempat, ya. Kemudian yang kelima, tanda bagusnya keimanan seseorang kepada Allah yaitu menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Karena kata Nabi, "Ma nabata min sukhtin", tidaklah makanan yang haram masuk ke dalam tubuh seseorang kecuali neraka jahanam tempat kembalinya. Orang beriman kepada Allah sangat betul-betul tahu dan dia berhati-hati dari makanan yang akan dia makan.
Begitu juga para wanita salaf terdahulu. Ketika suaminya mereka pergi, mereka mengatakan, wahai suamiku, sesungguhnya kami mampu bersabar dari menahan haus dan lapar, tapi kami tidak mampu bersabar dari makanan haram yang kau bawa pulang. Maka bagi para istri seorang mukmin harus senantiasa mengingatkan suaminya, jangan sampai suaminya jatuh kepada perkara yang haram, sampai memberikan makan kepada anak dan istri dengan makanan yang haram. Walaupun Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ada sebuah kaidah, ya, beliau mengatakan sesungguhnya makanan-makanan yang haram itu diharamkan, penghasilan yang haram itu diharamkan untuk yang mencarinya saja, tapi tidak diharamkan untuk yang lain. Tapi rupanya dalam kaidah ini itu tidak berlaku secara umum serampangan. Jadi maksud di sini adalah misalkan ada seseorang diberikan hadiah dan dia tidak tahu hadiah itu dari mana didapatkan. Ada seorang ngajar ngaji, kemudian dia diberikan mukafaah dari ngajarnya. Rupanya uangnya itu dari hasil korupsi. Dia tidak mengetahui tentang hal itu, maka uang itu menjadi halal buat yang menerimanya. Ya. Tapi adapun bagi seorang istri, dia harus mengingatkan suaminya. Jangan sampai hanya sekedar dia memiliki rumah, memiliki mobil, memiliki makan dan minum secara sempurna, tapi rupanya suaminya itu bergelut di dunia yang haram. Yang halal itu banyak, yang halal itu berkah. Allah pasti membantu seseorang yang mencari yang halal. Adapun kalau seseorang mencari yang haram, walaupun mudah, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tanda Allah benci kepada seorang hamba. Kata para ulama, orang apabila mencari yang haram itu lebih mudah daripada mencari yang halal, tanda Allah benci sama orang itu. Makanya kalau kita haram terus gampang dapatnya, berarti Allah benci sama kita, walaupun ibadah kita bagus. Karena pengaruh harta haram itu sangat luar biasa terhadap keimanan. Dan nanti satu saatnya Allah cabut keimanan kita. Waliyadzubillah. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, bersedekah dan berinfak. Ini sebagai tanda bagusnya iman. Rasulullah bersabda, "Was-shadaqatu burhanun." Sedekah itu tanda keimanan. Orang yang bersedekah, dia lebih yakin bahwa yang ada di tangan Allah lebih bagus daripada apa yang dia ada tangan dirinya. Dia punya tabungan 100 juta, 20 juta, 10 juta. Dia infakkan, dia sedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan berkembang. Keyakinan dia akan hal tersebut itu merupakan tanda daripada keimanan. Jadi orang yang bakhil itu tanda orang tersebut buruk keimanannya. Berat untuk memberikan, apalagi bakhil kepada istri, kepada anak. Hitung-hitungan sama istri sama anak. Tidak membelikan duit belanja yang bagus kepada istrinya. Dia lebih suka untuk dandanin motornya, dandanin mobilnya, ya. Senang dengan apa? Hobinya kemana-mana, tapi istrinya tidak pernah diberikan yang terbaik. Dia makan enak di luar, istrinya tidak makan enak di rumahnya dengan anak-anaknya. Ini bakhil. Dia sama teman-temannya royal, tapi sama istrinya nggak bagus. Pada kata Nabi, sebaik-baiknya sedekah yang dikeluarkan oleh seorang hamba di mana ya Rasul? Apakah fisabilillah, ke masjid, ke anak yatim, ke orang fakir? Kata Rasulullah, enggak. Yang paling bagus dari semua itu adalah diberikan kepada siapa? Istrinya. Itu orang yang paling dekat dengan kita. Istri kita berikan. Ya. Tapi jangan jadi alasan juga. Saya mau infak ke istri aja. Ya enggak gitu. Masjid lagi pembangunan, Bapak infak, oh enggak, saya infaknya ke masjid aja. Ya. Maka ada infak, ada yang yang wajib, ada juga yang sunnah, ada juga yang ya biasa, ya, seperti itu. Baik. Kemudian yang selanjutnya, tanda bagusnya keimanan, banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri kepadanya. Banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri kepadanya. Kata Nabi SAW, sebaik-baik orang di antara kalian, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling baik imannya, orang yang paling banyak di antara kalian mengingat mati, ya. Dan yang paling bagus di antara kalian, lahu istidad. Ya, untuk kematian itu persiapan dirinya. Terus lebih banyak dia. Ya. Persiapkan diri kematian. Gak usah sibuk sama orang lain terus.
ini banyak ikhwan sibuknya sama aib orang. Ya. Tidak sibuk sama aib sendiri. Ya, akhirnya suka senangnya itu menilai orang terus. Oh, itu kayaknya ahlu sunnah. Itu mah bukan tuh. Ya. Oh, kalau dari bajunya mah kayaknya bukan ikhwan itu. Wah, itu ya. Dari celananya mah kayaknya bukan ikhwan itu. Langsung aja main tuduh-tuduh aja dia. Ya. Ini Masya Allah. Maka apa kata para ulama? Idza tajidu fi akhika syai'un yakrahu falyati lahu udhrah. Apabila kalian melihat dari saudara kalian sesuatu yang kalian itu tidak suka, datangkan kepadanya udzur. Oh, dia punya udzur kali. Kalau kalian tidak menemukan udzur, kalian harus mengatakan anna lahu udhran, ya, malam a'lam. Dia tahu dia punya udzur yang saya enggak tahu. Jadi memaafkan. Ya, memaafkan. Jangan kalau orang udah salah, kesalahannya itu diingatnya puluhan tahun. Ya. Ini orang udah pernah ikut kepada misalkan pemahaman yang menyimpang, udah dituduh terus. Tidak boleh seperti itu. Ya. Sudah berbuat buruk, dituduh buruk terus, nggak boleh. Ya, seorang muslim tidak demikian. Ya, taib. Jadi itu adalah tanda daripada bagusnya keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah ayah menyuruh anak lakinya menceraikan istrinya seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail? Kalau memang ayahnya seperti Ibrahim, silahkan. Ya, ayahnya seperti Ibrahim nggak dia? Ini ayahnya biasa. Dia mungkin hanya melihat dari istrinya sesuatu yang buruk sedikit, suka telat dalam sholat, suka marah-marah sama anaknya, suka tidak baik kepada cucu-cucunya misalkan. Harusnya perbaikin keadaan itu. Ya. Ini langsung. Ya, Abu Bakar juga pernah menyuruh kepada anaknya untuk menceraikan istrinya, tapi akhirnya rujuk lagi. Ya. Karena kenapa? Gara-gara apa? Begitu sudah waktunya sholat, ini si anaknya ini bukan berangkat sholat, malah terus-terusan sama istrinya yang cantik itu. Ya, kata Abu Bakar, udah ceraiin aja. Gitu ya. Ceraiin aja, mikirin, kata Abu Bakar, kayak kamu mikirin terus ya. Yaudah, rujuk aja deh. Ya. Ini kan seperti Nabi Ibrahim. Ini bapaknya Nabi Ibrahim bukan. Ya. Kalau bapaknya imannya tidak seperti Nabi Ibrahim, ilmunya tidak seperti Nabi Ibrahim, ya jangan coba-coba. Dan kita nggak boleh mengikuti ikut campur dalam rumah tangga anak kita. Ya, anak kita ngadu kepada kita tentang keburukan istrinya, usir aja. Nggak bagus berarti. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Kalau ada orang yang mengadukan tentang keburukan orang lain kepada dirimu, itu adalah apa? Iblis itu. Mempengaruhi kita akhirnya. Nggak usah didengerin, biarin. Ya. Maka kalau dia ngadu, Pak, istri saya begini, ya itu istri kamu. Urusin sendiri. Ya, begitu. Ya, minta tambahan waktu sedikit ya. Jadi seperti itu. Itu istri kamu, ya udah, kamu didik. Kewajiban seorang laki-laki mendidik istrinya. Jadi seorang ayah kalau menyuruh kepada anaknya, udah ceraiin aja istrinya. Ini tidak harus diikuti. Kecuali kalau memang ayahnya tersebut seorang ulama besar misalkan. Terus istrinya itu keburukannya itu sudah di luar daripada agama, misalkan sudah berzina, ya, sudah melakukan kesyirikan, sudah sesat, menyesatkan orang lain, ya. Nah, itu beda hukumnya, ya. Itu beda. Tentang malam nisfus Sya'ban, apakah waktu kita membaca surat Yasin 3 kali itu beserta doanya harus pada maghrib? Apakah di waktu lain seperti sholat tahajud boleh juga? Masya Allah, barakallahu fiik. Memang masalah nisfus Sya'ban ini yang pertama tidak ada dalam Islam. Kita tidak menemukan hadis yang menerangkan tentang keutamaan malam nisfus Sya'ban. Jadi bagusnya seorang muslim setiap malam di bulan Sya'ban membaca ayat-ayat Allah. Tidak dikhususkan pada malam nisfus Sya'ban. Ya, walaupun ada ulama yang mengatakan malam nisfus Sya'ban itu ada keutamaan di dalamnya, tetapi kita beragama ini harus mencari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulama tidak mengajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi, kita mengikuti Nabi, jangan mengikuti ulamanya. Jadi masalah ini lebih baik kita membaca Al-Quran di setiap malam bulan Sya'ban. Sehingga pas malam nisfus Sya'bannya kita baca pas lagi ayat surat yang ke-36 surat Yasin. Tapi masalah keutamaan bacanya 3 kali atau lain sebagainya, wallahu a'lam bishawab, ini kita tidak menemukan dalil masalah ini, ya.
Walaupun ada sebagian ulama yang melakukan hal tersebut, tetapi tidak ada hadis yang sahih yang menerangkan hal tersebut, dan ini ya termasuk daripada hal yang tidak diajarkan oleh Nabi di bulan Sya'ban. Ya. Sebutkan sebulan yang lalu Ustaz mengatakan bahwa muslim yang dimasukkan ke neraka itu dimatikan sama Allah. Apakah ada hadisnya? Dan kriteria muslim yang bagaimana dimatikan waktu dimasukkan? Oh, ada ya, hadisnya sahih. Riwayat Imam Ahmad, Al-Bazzar dan lain sebagainya. Dan itu ada di dalam kitab masalah iman, rukun iman, disebutkan juga oleh Syekh Sulaiman Al-Ashiqah di dalam kitabnya Iman. Bapak nanti kalau beli buku terjemahan ada namanya Rukun Iman. Ada 7 jilid. Di situ ada tentang bab tentang surga dan neraka, yaitu beriman kepada hari kiamat. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW menerangkan di antara orang mukmin yang berbuat dosa itu masuk dalam neraka, kemudian Allah siksa, kemudian dia mati, kemudian dia berubah menjadi arang, kemudian diangkat oleh Allah dengan rahmatnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ada hadisnya. Dan itu adalah hadis yang sahih. Kalau ikut kontes burung atau jual beli burung boleh nggak? Jual beli burung boleh aja, tapi kalau kontes burung ini yang jadi judi ya. Jual burung boleh saja ya, karena memang itu dibolehkan. Tapi kalau memang kontes burung itu tidak boleh ya, tidak boleh. Kadang-kadang burung mahal itu karena sudah menang kontes. Mahal ya harganya, padahal harganya biasa. Ya, tapi kalau menjual kucing itu tidak boleh, karena ada hadis yang menerangkan hal tersebut. Ada hadis yang menerangkan tersebut. Adapun burung itu tidak jadi masalah, tetapi ya jangan sampai burung itu dijadikan oleh kita sebagai kontes, karena kontes burung itu biasanya ya pasti mengandung judi di dalamnya. Ya, dan itu tidak dibolehkan di dalam Islam. Hadza wallahu taala bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari hal-hal yang buruk di dunia dan juga di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita dari api neraka, dan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan Allah jadikan hati kita berada di atas keimanan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.